Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdil qalbi wa saddid lisani. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'lim wa ta'allum wa nafa' wa intifa' wa mudzakkara wa tadhkir wa ifada wa istifada wa hazza ala rasul kitabillah sunnati rasulih wa dalalah 'ala al-huda ibtigha' wa ila mawdati wa qurbi tabi'i subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirati amin. Qala martabat yang kelima, yaitu alamul misal namanya, yaitu ibarat keadaan sesuatu yang halus, yang tiada menerima susun, yang tiada dapat diceraikan setengahnya daripada setengahnya, dan tidak menerima tusuk dan tiada menerima bertempat. Jadi yang kelima, martabat alamul misal atau alamul amsal. Ini martabat majas. Martabat yang keenam, yaitu martabat alamul ajsam namanya, yaitu ibarat daripada keadaan sesuatu yang dipersusun daripada empat perkara. Di alam ajsam tadi disusun daripada empat perkara atau empat unsur, yakni dipersusun daripada api dan angin dan tanah dan air. Jadi jisim atau jasad itu ada unsurnya diambil dari empat unsur: api, angin, tanah, dan air, yaitu sekalian yang kasar yang menerima bersusun dan bercerai setengahnya daripada setengahnya, dan jadi daripada empat perkara itu, yaitu batu dan sekalian tumbuh-tumbuhan dan sekalian hayawan dan sekalian manusia dan sekalian jin. Pokoknya nambah jisim, nambah bentuk itu dari empat unsur itu. Martabat yang ketujuh, yaitu martabat al-jami'ah, yakni martabat yang menghimpunkan sekalian martabat yang enam dahulu itu, yaitu martabat al-insan. Dan dinamakan pula akan martabat yang ketujuh ini akan martabat at-tajallil akhir. At-tajallil akhir, yakni kenyataan zahir Allah Ta'ala yang kemudian sekali. Jadi insan tadi zahir, kenyataan zahir Allah Ta'ala yang kemudian sekali. Mazharnya Allah daripada insan. Insan itu bahasanya manusia, tapi yang dimaksud
Al-insan di sini al-insan kamilil mukammil, yaitu wujudnya Nabi Muhammad SAW. Itu madharul atam ngarannya. Jadi yang namanya al-insan di sini al-insan al-kamilil mukammil, yakni wujud Nabi Muhammad SAW. Karena di situ tempat kewahiran kenyataan Allah Ta'ala. Dan ketahui pula olehmu bahwasanya adalah martabat yang pertama daripada martabat yang ketujuh itu dinamakan akan dia martabatul wujud. Yang ini yaitu martabat semata-mata wujud zat Allah jua, dan belum lahir kenyataan zat Allah Ta'ala itu kepada yang lain daripadanya. Dan hanya saja wujud zat Allah Ta'ala dengan semata-mata zatnya jua, dan dinamakan pula zat Allah Ta'ala pada martabat ini akan martabat ghaibul mutlak, karena wujud Allah Ta'ala pada martabat ini ghaib daripada akal dan daripada panca indera. Yani adalah ia wujud Allah pada martabat ini dia dapat ditasawurkan, tidak dapat digambarkan keadaan itu oleh akal. Pengkawa dihayal-hayal, digambar-gambarkan oleh otak tidak ada awal, dan tiada didapat akan keadaannya oleh panca indera, yakni tiada dapat dikenal akan zat Allah Ta'ala itu dengan mata dan telinga dan penciuman hidung, dan tidak didapat akan dia dengan dirasa oleh lidah, dan tiada didapat akan dia dengan pikiran bicara hati. Maka didapat akan makrifat itu dengan zikir dan dengan panah daripada sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga panah daripada dirinya, hingga sampai kepada maqam al-baqa billahi ta'ala. Kata hawa mencapai maqam makrifat yang sebenar-benarnya kecuali dengan panah. Sekalian daripada alam ini tidak ada dilihat dipandangnya secara dauqiyah melainkan Allah. Bukan ada panah, apa di sini? Kayak orang panah, orang bisa nyebut aja panah. Bapak Haji panah kali ini bilang kan kalau dipanah-panahkan. Nangaran panah itu karena dengan sebab wikir. Kalau dalam bahasa lain itu istighraq. Kalau dalam bahasa tarekah jazbah. Kadang merasa dirinya kurang panah tadi. Dengan sebabnya banyak zikir kepada Allah, tarekatnya, jalannya. Orang bisa nyebut benar panah, mbak sudah ngaji, mau aturan panah, dekat sebesar. Orang panah itu ya ada merasa, dan inya pun kada merasa bahwa dirinya panah. Semalam sudah kita kisahkan seperti panahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, murid Habib Ali Shalih bin Maulid, sembahyang dalam tasyahud akhir 40 hari. Hari sing salaman sih 40 hari, kita jangan 40 hari setengah jam kita kawasan juga. Kenapa? Karena masih ada syariah kita, karena kita kadang apa belum mencapai makom panah, bisa menyambat hajat. Coba bayangkan 40 hari, makan kada, minum kada, bergerak kada, cuma hidup 40 hari aja. Salat sidita dirasakan, salatnya orang apa sidit dirasakan waktu itu memang sidit makom wali, lalu ditarik. Ada satu kitab namanya Salatul Muqarrabin, sembahyangnya orang muqarrabin, beda dengan sembahyang kita. Sembahyang kita masih orang-orang awam kelasnya. Itu orang panah 40 hari. Ada makan, ada minum, kawal lagi turutin itu diupati. Ada kawal, memang kita belum sampai ke makom itu.
Ada kalau diulah-ulah, kalau aku hendak kayak itu, ada kawa. Seharian semalaman ya juga dia bergerak sudah. Panap lah berarti sudah. Gimana asam urat sudah berarti kolesterol lah, ya sudah. Ada kalau dikisahkan kayak apa lagi? Ada kalau dikisahkan kita ada suara apa kamu itu lagi. Mendengar kisahnya sudah luar biasa. Seperti orang pulang haji mengisahkan haji ramai mungkin kisah kita ini mendengar kisahnya cuma ada kawan kayak belajar orang di Madinah kayak apa di Mekah kayak apa orang Tawaf kayak apa orang Sa'i ada kawan di ayam paling kawan orang di asrama haji itu ada Baitullah itu benar cuma lain juga rasanya pelatihannya sudah orang biasanya manasik ada Baitullahnya ada cuma lain juga nanti di sana. Contoh itu, orang sudah ke sana mencapai ke makam itu, yang mana sih? Berkisah. Seorang belum sampai ke makam itu, kayak mana berkisah? Sepang iyanya diulang, tuan suara dia sudah telah haji belum, apa dia? Betahu benar kisah Makkah. Mungkin di Masjidil Haram itu ada jam 6 ganal, jam hotel jam lah, ada jam 6 paling ganal. Melihat di TV benar, baik karena melihat bujur-bujur menjalani ke sana. Kita bisa mengisahkan makam wali ini itu harus kisah. Itu pun ada manfaatnya. Lawan kita mengisahkan kisah-kisah para wali. Wa kullan nusabbitu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Rasulullah dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi, para rasul dan sebelumnya. Khasiatnya apa, fungsinya, manfaatnya manufat bitubi fu'adak untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Jadi kita mendengar kisah orang wali dari aulia tatanazalur rahmat tatkala mendengar kisah orang para wali-wali berkisah itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala lawan orang mendengarnya aja dapat rahmat baru menjalaninya sampai di sini kita. Nah ini contoh orang panah. Seperti panahnya Sunan Kalijogo, berguru lawan Sunan Bonang, menunggu tongkat aja sih berapa tahun-tahun kita. Ayo. Sunan Bonang ini tadi ingat juga pulang bahwa menyuruh Sunan Kalijogo Raden Said ini menunggu tongkat sini bikin sungai di rumah Tuhan sampai lawas kayak itu belum buat sini kan dia butuh panjang. Nah itu orang panah. Kalau di dalam bahasa Syekh Salman itu ada Allah dalam anak kita zaman barang siapa mengambil kawekan kepadaku serta diamalkannya maka orang itu dirasakan rasa sejuk di dalam dunia ini. Apa arti sejuk? Yakni diambil oleh Allah akalnya yang bangsa basyariah diganti dengan akal yang bangsa robbani, diganti Tuhan. Sifat manusianya itu dicabut Tuhan waktu itu, jazbah ditarik oleh Allah. Bukti akal basyariah sidin dicabut, sidin hari hujan kadang kedinginan, panas tengah hari kadang kepanasan, kadang kenyamukan sidin, kadang hendak makan, kadang hendak minum, kadang beol, kadang berkami, kan gitu loh. Akal basyariah sifat manusia makan, minum, keuyuhan, kepanasan, kedinginan itu ada di dalam diri manusia. Tatkala itu ditarik Allah. Simbolnya nunggu itu kan. Ini kalau tak nunggu nah taati nah nunggu itu kan tuh. Adalah dilajarin apa dulu? Itu awal tarik, awal perjalanan daripada wali Allah. Kada sama para awliya Allah itu antara wali ini beda cara tarbiyah muridnya, tergantung keadaan muridnya. Dan yang disuruh sini ini adalah solusi ini satu guru antara murid-murid itu bisa beda. Suruhan sini kan amalkan inilah tergantung kesiapan hati seorang murid itu, tergantung situasi keadaan hal daripada murid itu.
itu rasa menjadi contoh. Kadang kalau dikisahkan, yang orang kadang merasakan itu. Dan kita nih kadang merasakan itu. Ada Allah yang apa? Sampai 40 hari sudah yang tasyahud akhir, kalau ada akalnya kok. Nah, kita ada menjalani itu kalau bingung aja. Saya ingin bagi ilmu ganda sebelum meninggal 40 hari kada makan kada minum. Ayo. Tapi awal belakang saja kita sampai sebulan kada makan kada minum apa? Ini kan apa biasa. Gering kada sakit kada makan kada minum. Nah beda kalau lawan keadaan kita itu hal daripada wali. Nah kalau kita kada wali itu lebih bingung aja soal kada tahu pokoknya. Yang penting at-tasdiqu bi ilmin hada wilayah sughra. Jangan didustakan apa yang dialami para wali daripada hal dan makam yang diberikan Allah. Membujurkan dari Imam Junaid Al-Baghdadi dengan ilmunya kami para wali Allah itu sudah mendapatkan wilayah sughra, kewalian kecil dapat. Sekurang-kurangnya tidak bisa dikatakan cara jadi wali. Menjadi wali anaknya mana aja pak, anak muridnya para jadi wali ataupun jadi wali di sana kan bisa aja. Harus tak uyu aku hendak jadi wali beramal ini ke harapan. Bahkan dalam kitab Dasuki itu ingat hari waktu belajar pak. Ujar dalam kitab Dasuki barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berzikir dan sembahyang karena apakah niatnya untuk mendapatkan karamat, untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan khawariqul adah, ma'abadatul awsan ahsan minhu. Ya penyembah berhala bisa lebih baik daripada orang itu. Dalam segi itu orang penyembah berhalanya menyembah orang berhala, padahal tahu aja berhalanya itu ada apa lemah juga, bagaimana kada hidup kada, tapi karena ini meyakini berhala itu tahu sebenarnya adalah tujuan yang tak ini dan tapi kan orang penyembahnya, orang beribadah karena tujuannya itu ini hendak mendapat karamat, maka penyembah berhala lebih baik dari orang itu. Dalam segi itu bukan penyembah berhala itu lebih baik dari orang Islam karena dalam segi ibadahnya, dalam segi kehambaannya, keubudiannya, pengambaannya kepada Tuhan yang diakuinya. Dan minta apa ya? Pinjam nama apa situ anak sesaji. Nah ini kisah ini tadi. Jadi kada kawat pada di Indonesia. Maka ini Syekh Abdul Somad paling lengkap mengisahkan ini. Sidin waktu berguru lawan Syekh Salman Madani. Ada khusus kitab Zadul Muttaqin. Zadul Muttaqin. Ada kitab Sidin. Wa mimma alqa alayya Syekhuna bisa jadi sama apa tujuh ya diambil dari kitab Zadul Muttaqin. Sama apa tujuh dikisahkan. Jadi dengan fana daripada dirinya hingga sampai kepada maqam al-maqam billahi ta'ala. Bisa juga jadi antara wali Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke mati kada kembali kepada maqam-maqam. Kalau fana terus jazbah terus kada lagi kembali kepada maqam-maqam. Padahal maqam-maqam lebih tinggi daripada maqam fana. Cuma kada kawa mendapatkan maqamul maqam apabila kada melewat maqam fana dulu. Kita dibakar lah, ada panah aja balon. Kita bisa makan apa kita nih. Nah ini makam fana ul fana kemudian bakar. Ahbabuna billah qaumun baqau billah wa aqsamu billah Allah sayyaman waliyullah. Ya Allah. Ahbabuna billah qaumun baqau billah wa aqsamu Syekh Salman waliyullah ana fid dunya ahmi muridi ida'ata wa fil uqba lahu ana syafi'u ana fid dunya ahmi muridi ida'ata aku menjaga ujar Syekh Salman lawan muridku nang datang lawan aku minta tolong lawan aku wa fil uqba lahu ana syafi'u di dunia ngaran orang wali nang bermaqam mursyid atau bermaqam al-ghaus atau maqam ahli tasawuf
sidin ahli darat apabila sidin dikiau datang. Tapi dengan syarat orang tadi ada hubungan dengan beliau. Makanya wali itu ahli darat sih. Seseman orang hendak kami laut waktu sejaman lewat sidin berkiau yang seman 3 kali menolong ya Mahdani datang 2 orang. Padahal kapal ini kedampak dia sekarang kalau turun biasa kita akhirnya 6 berdua ini 11 orang menurunkan kapal itu. Nah ada karam sekali dia berkiau lewat sesidin lewat sidin saya seman jadi karam. Nah anak di Lampung pulang di tengah jalan nak sunyi di tengah hutan berjalan dengan menunggang kuda sekalinya tak dirampok oleh penyamur berkiau ya seman ya seman ya seman sekalinya saya seman datang berikung datang sini di Mekah kita saya berikung karena dalam musim nah berikung ya apa lagi kali kita diisi tadi apa lagi sahaja ayo palanya diisi juga sudah cuma berkiaunya belum caranya ada beradab dan mana juga syaratnya sini kita sejaman kalau sini masih ada di dalam dunia secara lahirnya. Apalagi kalau dulu lagi lah dari dulu lagi mulai pondok sekolah di kampung kami di laut tenang wayang paling penting kalau sehari ini baca maghrib ada 4 kali Johor, bahasa, maghrib, kena isya. Bagaimana kita ya? Jangan kepentingan ini kan isokan itu nanti. Napa jurang jadi dia macam nanti aja. Nak haram aku di lautan aja, rimbun benar. Bagi orang sesemak tolong ya Allah, turun penajat kau bilang baca manakib. Ada ini haram aku aja. Jadi jurang melihatlah dia saya semuanya ada datang mana dia panggil. Kenapa juga jadi kita melihat orang bahari mana dia seseman datang sesemannya kenapa dia terus jawab sini kita datang lagi karena sini sudah di alam barzah. Seandainya kita sejaman lawan seseman berikut sini datang bertahan bukan manusia seseman saja kayak itu setiap zaman ada wali yang memegang maqam ahli darat itu wali ahli darat itu ada dan ada seberatan wali bermaqam ahli darat. Dusturukum ya ahlan darat wa ya ahlan batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Dusturukum turun ya ulun bahasa kita itu baik. Dusturukum dari berkah ulun dari mandat ulun wahai ahlan darat datang. Kenapa ada datang? Karena sini sudah ada di alam barzah. Padahal wali-wali yang sudah di alam barzah yang sudah wafat itu mandatnya, pertolongannya, bantuannya kepada muridnya itu lebih kuat ketimbang masih hidup. Dalam kitab Minatul Aqyas, madatul amwat aqwa min madadil ahya. Madat seseorang wali, bantuan seorang wali kepada murid-murid dan para pecintanya itu lebih kuat yang sudah meninggal tadi. Yang sudah meninggal lebih kuat ketimbang masih hidup. Ya, timbang cuma ya ketimbang enam masih hidup ini begitu datang. Kalau orang sudah meninggal ini dengan bentuannya, ayo kayak apa kalau misalnya lah, bekong ada di kanda masuk. Jadi kita mentarbiyah lewat batin, lewat hati ditarbiyah oleh para wali itu. Jadi kadang-kadang saya sama aja di zaman kita ini ada di antara wali guru-guru yang diberikan makom itu kita punya guru itu berkiau kenapa ada datang? Jangan salahkan sidin, salahkan diri kita. Salah satunya apa? Ittisalnya kita, hubungan kita lawan sidin ini yang bahasa kita tuh setrumnya kurang, kotasinya kurang. Namun sudah meninggal ini kadang-kadang kotasinya kurang tuh namanya hubungannya setrumnya. Lalu dia ke bahasa kita lampu tuh benar. Kayak kotasi mulut tuh ya, turun naik, turun naik, turun naik. Supaya kuat kayak apa hubungan kita lewat guru yang sudah meninggal, wiritan nang dijulungi sidin Kenapa? Al-warid fil wirid. Anak madada
syekh fi wirdi itu di dalam kitab imdad. Madad seorang wali, seorang guru itu lewat wiritan yang diamalkan sendiri. Maka para wali-wali guru-guru itu menyusun buku susunan sendiri supaya murid ini membaca. Jadi tinggalkan sendiri meninggal ini supaya hubungan ini sinyal ini jangan terputus. Karena bila sinyal terputus, begitu orang siapa? Karena awal datang sendiri. Kalau anak guru sudah meninggal kan lebih ikut lagi, cuma dengan pertolongan dari Allah. Nah, ada maka itu datang. Jadi sekali lagi bukan seseorang saja. Setiap zaman ada. Zaman kalau ada pengampaian dari Allah zaman, kemudian turun kita ada. Meninggal satu guru ini, satu wali ini, ada lagi yang mengganti. Cuma kadang-kadang kita ada tahu mana lainnya. Guru Bamil kisah guru dan guru syawalnya ini ada tahu bahwa Syekh Hamid Qutbi itu ahli dalam ini. Jangan ada kawan guru Bamil Said Yamani yang mengatakan bahwa Syekh Hamid Qutbi ahli dalam sini. Sini menutupi khususnya yang Allah berikan kawan sini dengan apa sini itu ketujuh qasidah. Sini ketujuh qasidah banasyid yang masih adalah qasidah. Salah satu qasidah yang dikarang Syekh Hamid Qutbi, khairul bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Itu salah satu qasidah yang disusun oleh Syekh Muhammad Hamid Qutbi. Sidna Nabi itu bukan dari Syekh Hamid Qutbi tapi dari murid-murid sini. Sidi Muhammad Hamid Qutbi Habibin Nabi. Kita kok ada dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa nama ini? Salah. Siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Habibin Nabi. Macam-macam. Ilmu nahwu haram terkenal ahli ilmu alam dan ahli ilmu arut. Orang berqasidah itu harus ada timbangan arutnya, bahar-baharnya. Kalau ada salah berapa bahar dari 14 ke 16 bahar rajas, bahar basit, bahar kamil. Timbangan kayak pantun-pantun itu ada timbangannya. Bila luput lagunya, luput terbangnya, ada benar. Kemudian sama. Orang berqasidah ada timbangannya, sama orang kemudian belajar ada timbangannya. Kadang boleh lewat apabila lagi kata-katanya luput kan ada nomornya itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala. Itu lagunya. Habibika khairil khalqi kulli mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun. Nah, itu bahar namanya. Bahar itu laksana laut. Nah, mengarang ilmu arut bahari muassis pertama daripada murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, asal-asal maulah ilmu nahwu daripada murid Sayyidina Ali Abul Aswad Ad-Du'ali. Baca Quran, guru Imam Ali lalu meneliti tentang Quran. Kenapa alif lam mim dalikal kitabu? Kenapa ada kitabu? Nah, ini jadi ini ditelitinya Al-Quran seharusnya dapat ilham. Lalu silih maulah ilmu nahwu untuk bisa membarisi Arab gundul. Arab gundul itu nyaman baca sana itu saya berbaris, mau baris salah kalau benar. Nah, orang Bahari menyembunyikan. Bahari tiga guru yang turun aku namanya sih bila tak ada masalah musyrik maka seberapa sih kita usah pilon maksudnya. Anu kone bibir masuk kamar biasanya saya teman itu datang sih. Dia ada masalah apa? Karena urusan mulia lawan saya pulang Turki Afghanistan. Sampai malam guru Singkatri mengarang senjata mukmin Bahari kisah lupa kisah guru-guru kan. Waktu itu ada istimewa ulama NU di mana di Jawa. Jadi ada bahasul masail pembahasan satu masalah hukum
yang mana satu masalah yang kada kau pecah, kada kau manukan bulan kada bisa dalilnya kada dapat apa, lalu kada urus lagi masalah ini kada kau dapat, jadi PR. Boleh dulu sudah beri Martapura datang oleh Guru Zaman Mulia bertakun lawan Guru Zaman Mulia apa masalahnya, Guru Zaman masalahnya apa, satu masalahnya masuk Guru Zaman Mulia dia orang juga Guru Syekh misalnya apa, hal jawabannya di kitab anu halaman anu juz anu baris anu mana ada padahalnya mana kalau kayak lagi mun kita di mana balik juz berapa ini di mana anda kan ini kan lagu dan ciri jangan ada lagi aku soal gampang cari dengan orang yang naik. Nah, itu orang contoh lah kondisi guru kayak itu. Nah, supaya hubungannya tadi jangan sinyalnya itu jangan lama. Mengarang lama itu sinyal turun naik. Anu dia jaringan lelet. Itu apa? Kalau jelas apa? Error apa yang kita leletnya? Panderannya itu pagar, kena jelas kena pagar. Nah, itu juga hubungan rohani yang antara murid lawan si guru ini tergantung kayak apa. Amalan yang diamalkan yang dijuluki di sini. Apalagi khusus karena amalkan ini, nah itu khusus namanya. Rutin khusus di waktu itu. Nah umum, kadang-kadang khusus umum amalkan. Untuk supaya hubungan kita tuh kada putus, sinyalnya tetap kuat, setrumnya tetap kuat. Adapun martabat yang 6 yang lain daripada martabat yang pertama itu yaitu dinamakan martabat zuhur, martabat kenampakan, kezohiran. Maka dalam martabatul wahdah itu zahir ya dengan hakikat Muhammadiyah. Dan dinamakan pula akan dia martabat at-ta'yinul awal, at-ta'ayyunul awal. Ta'yin awal wujud Nur Muhammad dijadikan Allah daripada murjatnya. Lalu namanya martabat wahdah, esa tunggal. Dan adalah martabat wahidiyah itu wahidiyah dengan hakikat insan. Dan dinamakan akan dia at-ta'yinus sani. Ta'yinus sani kenyataan yang kedua. Dari nur itu lalu diciptakan alam semesta ini terbit daripada nur. Nah daripada nur ini tadi ngarannya wahidiyah lalu dinamakan at-ta'yinus sani. Dan adalah martabat yang tiga itu, yaitu martabat wajib lagi kadim, dan adalah martabat yang 4 yang kemudian daripada martabat yang 3 yang kadim ini, yakni alamul arwah dan martabat alamul lisan dan martabat alamul ajsam dan martabat insan, yaitu telah zahir pada kharij, dan dinamakan martabat yang 4 ini martabat mungkin yang hadis baru, karena ada permulaan dan ada penghabisan. Di sini dalil orang-orang yang menyatakan Nur Muhammad itu muhaddas. Takut nih, muhaddas kadim, musiko muhaddas, iko kadim. Ini dalil guru-guru kita memadahkan Nur Muhammad itu karena insan, lah. Kalau wahidiyah, wadah, hadiyah, martabat, kadim. Kalau alam asal, alam misal, alam arwah, alam insal, yaitu martabat mungkin yang hadis. Karena menjadi hadis muhaddas, karena jurun permulaan. Setelah permulaan ada penghabisan, ada perakhiran. Dan ketahui oleh bahwasanya segala alam yang hadis itu ada baginya wujud di dalam 3 tempat. Pertama, wujud dia di dalam martabat ta'yunul awal, ya, di dalam kenyataan yang pertama, yaitu martabat wahdah, yakni sabit tetap dia di dalam ilmu Allah Ta'ala yang ijmali, yang ringkas. Dan dinamakan wujud di dalam martabat ini akan wujud suluhi dan wujud takdiri. Dan dinamakan pula akan dia wujud syuhud, seperti firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap hari dia di dalam
Tapi adalah wujud alam martabat ini yaitu wujud takdiri dalam ilmu Allah Ta'ala belum wujud. Masih dalam ilmu azalnya Allah, belum nampak, belum ada. Ia di dalam khalid, di dalam khalid, di dalam alam yang zahir. Dan hanya saja alam yang pada martabat ini ada pada khariji, yakni belum zahir, ia di dalam wujud yang khariji, wujud yang nampak. Dan semata-mata takdir yang sabit di dalam ilmu Allah Ta'ala juga. Kedua wujud takdiri dalam martabat at-ta'ayyun tsani, kenyataan yang kedua, yaitu martabat wahidiyah, yakni sabit ia di dalam ilmu, yang di dalam ilmu Allah Ta'ala yang tafsili, yang terperinci, mendetail. Dan dinamakan wujud alam pada martabat ini wujud suluhi dan wujud takdiri. Dan dinamakan pula kan di yang sabitah, yang telah sabit takdir segala alam di dalam ilmu Allah Ta'ala dengan perceraiannya dan dengan perbedaannya, setengahnya akan setengahnya, tetapi belum jahil wujud ini di dalam khariji. Dan dari karena inilah kata Syekh Muhammad Fadlullah, ia di dalam At-Tuhfatul Mursalah, wa'lam annal ahyana sabitah masyammat raqihatal wujud wa innama dhahir ahkamuha wa atharuha. Dan ketahui olehmu bahwasanya ahyan yang sabit, kenampakan yang sabit yang tetap itu tiada mencium akan bau wujud pada khalid, dan hanya saja yang dhahir pada khalid itu yaitu segala hukumnya dan segala bekas juga. Ketiga, wujud segala alam ini pada khalid yang pada zahir, dan dinamakan akan diwujudkan jizi pula, dan dinamakan pula yang kharijah, dan dinamakan pula akan dia alam yang hadis, dan dinamakan pula akan dia mungkin yang hadis, dan dinamakan pula akan dia makhluk, seperti firman Allah Ta'ala, lalu wujud penampak dalam ilmu Allah Ta'ala. Ini bulan lain-lain, bentuknya beda dan ada sama, tapi sudah lain awal jadi alam sudah tahu, belum ada beda siapa. Ini ada matahari, ada bulan, ada ini, ada apa, bumi, ada langit belum. Yang kedua tadi, lalu sudah ada ilmu Allah tapi belum nampak. Ini matahari ini tapi belum nampak, belum jadi, belum nampak siapa lagi dohir. Nah yang ketiga ini nampak. Lalu setelah ini keluar nampak, lalu dinamakan makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa 'arafani. Adalah seperti perbendaharaan, patakan yang tersembunyi, maka aku kasih bahwa aku dikenal. Aku ini laksana patakan yang tersembunyi lakon karena kau dikenal. Maka aku suka ujian Tuhan untuk dikenal oleh hambaku, maka aku jadikan makhluk, maka mengenal dia akan dapat. Pabi arafuni, maka dengan akulah mereka itu mengenal aku. Kalau orang mereka Nur Muhammad, pabi bi itu huruf mujmalnya, ba itu sekian-sekian sama dengan huruf Muhammad, mim hamida. Mim sekian hak jumlahnya kamu sekian berapa hanya dulu itu. Mim berapa hak, mim hak berapa dalam hitungan mujmal. Abjad awal kutai kalimat terhadap abjad alif 1, 2, 2, jim 3, nah itu ada. Cuman sampai ratusan, 1 sampai 10, kemudian 10 sampai 100, kemudian 100 sampai 1000. Nah ini bilangan nama siapa? Oh ini terkena 9, ini terkena kena ayam soalnya, kita kena babi soalnya, kita kena keran, itu lain kita. Lain di bilangannya itu. Kalau 1 bahasa dia lain, kalau dia sampai 12 saja itu paling banyak. Kali ini sampai 1000. Perlu teringat dulu hendak mengamalkan Asmaul Husna 99. Tapi dihitung ngaran kita. Iskandar alif 1 sin berapa banyak huruf mujmal nih? Kaf dal ram sampai berapa ribu? Jadi dicek jumlah ngaran kita ini berapa sekian ribu umpama, dicari yang sama jumlahnya lawan Asmaul Husna, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Sohur. Nama
cocok darah penting. Nya ada jenis penting, ada jenis 5, ada 5-nya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ada. Sekali membelanjanya 10.000 berapa? Itu banyak ini sampai ini ada amalkan. Walau apa sih ada amalkan? Nah itu ada. Lalu dulu jika mau ada sih banyak kan guru yang menurun amalkan itu maka usah ulah lagi. Seolah amalkan berapa? Rasanya 50.000 amalkan itu maka 3 lah semuanya. Menurut amalkan ini malam kok bisa mantap sekolah ayo ada nonton ilmu baik kita bisa nonton ilmu aja gitu. Tapi dari amalkan ini kan di sini ada linknya. Ini kamu malam habis amalkan itu kita pas ngantuk ada orang sekolah kita sekolah lagi kan gitu. Nah ada. Pabi arafuni ay pabi Muhammadin arafuni maka dengan Muhammad mereka itu kenal lawan aku. Ini orang mereka Muhammad. Kenapa? Pabi bi itu dihitung sama lawan huruf Muhammad. Nah, sama lawan huruf Muhammad. Mim ha mim dal bi ba dua ya berapa? Abjad hawan putoy. Nah, kita kira hitungannya itu sama. Lalu pabi Muhammadin pabi arafuni dalam sambungan ini dengan aku mereka mengenal aku ya Tuhan. Maka ada aratu Rabbi aku kenal dengan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Kemudian mereka orang Muhammad pabi arafuni pabi Muhammadin maka dengan Muhammad mereka kau kenal lawan aku. Tanpa nyuruh Muhammad mereka kau kenal lawan aku. Nah ini perjalanan wali yang sempurna jalannya melewat Muhammad Rasulullah. Kita kira tinggilah langsung orang Tuhan itu. Anda kalau harap orang yang tarekat Muhammad itu, tarekat yang paling tinggi itu, tarekat yang paling abdul itu. Kadang-kadang kita anjir menurut Muhammad ini rendah Pak. Tinggi itu ya orang Tuhan tahu paling tinggi. Maka orang Tuhan itu bakalan dinamakan wali kutub yang paling tertinggi kecuali mereka ini yang kau tentang oleh Rasulullah. Hanya sempurna kewaliannya, hanya orang itu bermakam wali kutub. Bahkan orang wali kutub itu tadi dilihat wajahnya, orang ahli zaman itu melihat wajah Rasulullah dalam mimpinya, maka persis dengan wali itu. Kita pernah melihat Rasulullah bermimpi Rasulullahnya. Sekali melihat mimpi Rasulullah, wajah Rasulullah yang hakim, umpama bagi sini kutub. Nyumpama, contoh aja. Foto-foto pakai tahu apa? Itu contoh. Kemudian saya Abdul Aziz ada bab dalam kitab Al-Ibrisnya. Jadi orang bertemu lawan Rasulullah pas lewat simpulan itu berarti sini salah satu tanda cirinya sini bermakam wali kutub. Itu dalam kitab disebutkan oleh Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan adalah alam yang wujud pada hari ini yaitu 4 malam. Aisyah sudah kemudian mulai bisa ada hari yang hampir ini yang pilih sebelum mana sudah mengisahkan Rasulullah kita ada hantanya bisa dikasih ya Allah bisa dikasih maulah ya lain betul malam yang ingat kalinya subuh maksudnya orang kecinta benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tahu amalkan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu dalam keadaan menuntut ilmu dan dalam keadaan niat menuntut ilmu ala hadiniya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu taghfiru biha al-dhunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talaqu bis-su'uf 'ala al-rasul wa man ilayhi al-mansub. Ya Allah lana min sa'adah al-khatimah bisyahadah Allahumma hadina bi hudaka ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa la tusiwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa qasad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.